kemuliaan-Mu Tuhan. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Pardosi. Selamat pagi buat kita semuanya. Salam kudus ya. Mari saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, seperti pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Engkau membukakan, menyingkapkan seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat melihat kemuliaan Kristus yang Engkau nyatakan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang memberikan kepada kami semua semangat untuk senantiasa bersukacita di dalam segala sesuatu yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Khusus di pagi hari ini Tuhan, terima kasih untuk semuanya berkat Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami dan hati yang selalu setia datang menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu, diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan terus melanjutkan pembelajaran kita dari kitab yang sangat terberkati, firman Tuhan dari surat Rasul Paulus, kitab Roma pasalnya yang ke-9. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca kembali, ya, melanjutkan lagi apa yang sudah kita mulai beberapa kali dan akan kita teruskan membaca dari Roma pasal 9, ya. Kali ini kita akan membaca seterusnya dari ayat 1 ya sampai ayatnya yang kita baca sampai ayatnya yang ke-8 ya. Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Saya akan membaca lagi untuk kita semuanya dari ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak-anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, begitu banyak berkat Tuhan yang bisa kita peroleh, yang dapat kita pelajari dari bagian Roma pasal 9 ayat 1 ini sampai ayatnya yang ke-8. Dan pagi ini saya akan meneruskan lagi bagaimana
Paulus, ya, rasul kita, rasul bangsa lain, menjelaskan bahwa kebaikan Tuhan, ya, berkat Tuhan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel itu sangat berlimpah-limpah, ya, sangat luar biasa, dan orang Israel tidak akan mungkin bisa membalas, ya, kebaikan Tuhan yang terus-menerus, ya, memanggil mereka untuk mereka meresponi, ya, kehendak Allah untuk kebaikan mereka dan untuk keistimewaan mereka yang mana Tuhan telah menjadikan mereka sebagai bangsa pilihan, ya, umat pilihannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kali ini saya akan membawa kita untuk melihat bagaimana dulu yang disebut kawanan kecil, ya, kawanan kecil orang-orang Israel yang percaya, orang-orang Israel, sebagian kecil daripada orang-orang Israel yang percaya, mereka telah mengalami, ya, bagaimana janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka, dan yang disebut di ayatnya yang keempat itu, ya, Roma pasal 9 itu dikatakan, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima apa? Kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji, ya. Mereka juga disebutkan adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias Yesus Kristus sebagai manusia. Nah, ini akan kita lihat hubungannya dengan kisah para rasul 1, ya. Bagaimana orang-orang percaya dari sebagian daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ya, sempat menyambut gitu, ya, sempat menyambut akan janji Allah yang telah dinubuatkan kepada mereka pada masa pencurahan daripada Roh Kudus di kisah para rasul 1, ya. Nah, saya akan membaca untuk kita, ya, Bapak Ibu, saya akan membaca dari ayat 1, ya. Saya akan membaca sampai ayatnya yang ke-11, ya. Dari ayat 1, dari ayat 1, ya, saya baca. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, ya. Dilarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah janji Tuhan, ya, ketika Yesus Kristus ada bersama-sama dengan murid-muridnya, ya, yang disebut dengan kawanan kecil itu, ya, mereka dijanjikan akan menerima Roh Kudus, ya, mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu adalah janji Bapa, dan sehingga mereka dikatakan mereka harus tetap tinggal di mana? Di Yerusalem.
Karena itulah janji Tuhan kepada Abraham, nenek moyang mereka, bahwa keturunan Abraham akan dipenuhi dengan segala kemuliaan, segala berkat Tuhan, dan mereka akan dipulihkan, ya, sehingga orang-orang Israel ini yang telah direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya, mereka akan menjadi saluran berkat, pembawa berita keselamatan Injil Kerajaan Sorga kepada semua orang. Selalu dimulai dari mana? Itu akan selalu dimulai dari Yerusalem. Kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ya, ini adalah saat di mana menjelang Yesus Kristus naik ke surga, terangkat ke surga. Ya, setelah 40 hari dia ada di bumi ini pada saat setelah kebangkitannya. Dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, itu pertanyaan daripada kawanan kecil, ya, orang-orang percaya, sebagian dari orang-orang Israel yang diselamatkan mulai dari zaman Yohanes Pembaptis sampai kepada pelayanan Yesus dan juga pada saat pelayanan 12 rasul, ya. Ayat 8, ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus jelas di sini mengiyakan, ya. Yesus jelas sekali di sini mendukung pertanyaan daripada para murid ini, ya, Rasul Yohanes, Petrus, Yakobus dan sebagainya, bahwa Allah menjanjikan kerajaan sorga bagi umat pilihannya, bagi bangsa Israel. Hanya momen atau timing yang tepat bagaimana, apakah pada saat Yesus sesudah bangkit dari antara orang mati ketika dia masih ada di bumi, ataukah sesudah dia naik ke surga. Tapi yang jelas di sini Yesus mengatakan, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang tepat bagaimana Allah memulihkan kembali kerajaannya, kerajaan sorga yang sesungguhnya melalui bangsa Israel akan dinyatakan apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian lama yang telah disampaikan oleh nabi-nabi. Kenapa demikian? Karena orang Israel tentunya harus menerima kesaksian daripada Roh Kudus, ya, sebagai kemuliaan yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Maka mereka harus menerima apa yang dinyatakan tanda-tanda dan mukjizat panggilan untuk bangsa Israel secara keseluruhan untuk menjadi percaya kepada Allah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka, ya, yaitu bahwa meskipun mereka menolak Allah Bapa, menolak Yesus Kristus, Allah Anak, tetapi masih diberikan kesempatan buat mereka untuk menerima kesaksian daripada Allah Roh Kudus. Nah, di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita lihat di sini, kamu akan menerima pencurahan daripada Roh Kudus, ya, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi ingat, Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah janji yang berbeda tentang bagaimana mengambil bagian di dalam Roh Kudus antara program Allah bagi bangsa Israel dan program Allah bagi kita tubuh Kristus saat ini. Karena bagi bangsa Israel di sini dikatakan meskipun mereka sudah percaya, sudah menerima Yesus sebagai Mesias, tapi mereka juga belum menerima Roh Kudus.
ya. Ya, mereka masih harus menanti-nantikan, masih harus menunggu pencurahan daripada Roh Kudus. Berbeda dengan kita sebagai tubuh Kristus saat ini ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Injil keselamatan, pada saat itu juga kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu hal yang berbeda, janji yang sangat berbeda sekali. Ya, jadi orang Israel harus menanti-nantikan apa yang dijanjikan kepada mereka tentang turunnya Roh Kudus. Ya, itu harus dapat kita bedakan dengan baik dengan kasih karunia yang dicurahkan oleh Tuhan saat ini kepada setiap orang yang percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus sekaligus, ya, menerima Roh Kudus dan sebagai meterai jaminan daripada segala sesuatu yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus, ya. Nah, itu hal yang sangat luar biasa. Dan di sini kita lihat juga tadi bahwa apabila janji kemuliaan Allah dinyatakan kepada orang-orang Israel, maka mereka harus dan akan selalu memulai pelayanan mereka dari mana? Bapak Ibu sekalian, harus dari Yerusalem, tidak boleh dari tempat lain, tidak boleh di luar daripada Yerusalem, ya. Di bangsa-bangsa lain tidak bisa memulai mereka pemberitaan Injil Kerajaan Sorga. Tidak bisa mereka memulai, ya, pekerjaan Tuhan di luar daripada Yerusalem. Harus selalu mulai dari Yerusalem, kemudian lanjut ke Judea, Samaria, barulah sampai ke ujung bumi. Dan Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting untuk kita pahami bahwa urutan prioritas atau prosedur daripada pelayanan daripada bangsa orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus ini tidak berhasil dilakukan, ya, oleh 12 rasul. Tidak berhasil dilakukan oleh 12 rasul. Karena apa? Bukan karena mereka tidak memberitakan kepada orang Israel, tetapi karena orang-orang Israel lah yang menolak berita Injil Kerajaan Sorga yang disampaikan oleh 12 rasul itu. Ya, kita tahu bahwa di Matius 28 Yesus mengatakan supaya mereka pergi, ya, ke seluruh bangsa, supaya mereka membaptis mereka, ya, supaya mereka 12 rasul itu melakukan pekerjaan pemberitaan Injil kepada seluruh bangsa. Tetapi itu ada syaratnya. Supaya bisa mereka menjangkau bangsa-bangsa lain, maka harus terlebih dahulu dipenuhi dulu, ya, Yerusalem dengan kebenaran Allah. Semua orang-orang Israel harus menyambut, pemimpin-pemimpin mereka harus menyambut terlebih dahulu berita, ya, Injil Kerajaan Sorga. Mereka harus menyambut Mesias sebagai juru selamat yang telah dijanjikan untuk mereka. Kalau tidak, maka mereka tidak bisa, rasul-rasul itu tidak bisa pergi ke bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya kita lihat, ya, bahwa nyatalah penolakan daripada orang-orang Israel terhadap kesaksian daripada Roh Kudus, sehingga kita tahu Allah, ya, Tuhan kita Yesus Kristus sesudah ia naik ke surga, kemudian dia memanggil satu orang rasul baru khusus untuk bangsa lain, yaitu Rasul Paulus, untuk menyampaikan berita Injil kasih karunia kepada kita bangsa-bangsa lain. Jadi bukan Petrus, Yohanes, Yakobus yang pergi ke bangsa-bangsa lain akhirnya untuk membawa keselamatan itu. Karena, ya, orang Israel gagal menerima terlebih dahulu sebagai syarat untuk bisa mereka dijadikan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa di bumi ini. Pauluslah yang dipilih oleh Allah sebagai bejana, ya, untuk menyampaikan berita kasih karunia yang didasarkan pada kematian, penguburan, dan kebangkitan daripada Yesus Kristus yang telah mengampuni, ya, segala dosa, menebus segala dosa umat manusia, dan keselamatan itu terbuka kepada semua orang, ya, di semua tempat tanpa perbedaan. Tidak harus memulai pelayanan dari mana? Dari Yerusalem.
tidak memulai pemberitaan Injil dari pusat Yerusalem, tidak. Pusat daripada berita Injil keselamatan ya adalah di dalam pemberitaan Injil kasih karunia itu sendiri, di mana saja ya, dari mana saja dan siapa saja boleh menyampaikannya dan terpanggil untuk memberitakannya kepada semua bangsa, kepada semua orang tanpa perbedaan. Itu hal yang bisa kita pahami ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dari apa yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel itu mempunyai urutan prosedur ya, urutan bagaimana mereka tempat mereka memulai melayani, tidak bisa mereka melangkahi apa yang sudah ditetapkan oleh Kristus, bahwa mereka akan memberitakan kerajaan Allah, kerajaan sorga selalu dimulai dari Yerusalem ya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita lihat di ayatnya yang berikutnya, ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali." Ya, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi jelas sekali bahwa mereka akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, Bapak Ibu Saudara. Suatu saat nanti Yesus akan kembali memulihkan ya bangsa Israel menjadi bangsa kerajaan imamat yang rajani ya, di mana Allah akan menjadikan mereka menjadi sepenuhnya menjadi alat kemuliaan untuk menyampaikan berita keselamatan ke seluruh bangsa, dan itu bukan saat ini terjadi ya. Itu janji Tuhan ini tidak terjadi saat ini, tetapi itu adalah akan digenapi di masa yang akan datang. Saat ini janji Tuhan adalah disampaikan kepada semua orang melalui Injil keselamatan, Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana setiap orang yang percaya menerima hidup yang kekal secara cuma-cuma, dibenarkan, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya kita lihat bahwa peristiwa Pentakosta ya, peristiwa Pentakosta bukanlah awal permulaan daripada gereja tubuh Kristus, tidak. Tapi peristiwa Pentakosta adalah masih lingkup daripada kerajaan sorga yang dinyatakan kepada orang Israel. Masih lingkup penggenapan daripada janji Allah yang dinubuatkan bagi bangsa Israel ya, dan bukan bagi bangsa-bangsa lain. Kita lihat di pasal 2 ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat di pasalnya yang kedua. Kita lihat di situ di ayatnya yang kelima. Ayat 5 dikatakan, pasal 2, waktu itu di Yerusalem, di mana? Di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi. Ingat, kita bukanlah orang Yahudi. Amin. Kita adalah orang-orang dari bangsa lain. Diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Meskipun mereka tinggal di bangsa-bangsa lain, tapi mereka adalah orang-orang Yahudi. Betul ya? Ya, orang-orang Yahudi yang tinggal di bangsa lain. Bukan ya bangsa-bangsa lain yang bukan orang Yahudi. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayatnya yang berikutnya, di ayat 11. Ayat 11 kita lihat. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, ya kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita sendiri, ya, kita mendengar mereka
berkata-kata dalam bahasa kita. Ya, siapa mereka, siapa kita? Mereka adalah kawanan kecil orang-orang percaya yang dari bangsa Israel yang berkumpul tadi ya di Yerusalem. Mereka ya berbahasa-bahasa seperti bahasa yang digunakan oleh bangsa yang digunakan oleh bangsa-bangsa lain, di mana orang-orang Yahudi ini tinggal di sana ya, di berbagai negara. Jadi jelas sekali di situ bahwa kata-kata kita di situ adalah menunjukkan kepada orang-orang Yahudi juga ya, dari bangsa-bangsa lain yang tersebar di berbagai bangsa. Nah, kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Kenapa 11? Karena Yudas belum digantikan oleh Matias. Dikatakan di situ, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, maksudnya Petrus dan ke-11 rasul itu menjadi genap jadi 12 ya. Karena sebelumnya di pasal 1 Matias sudah dipilih untuk menggantikan Yudas. Nah, kemudian dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi." Ya, jadi tidak ada di situ orang-orang dari bangsa lain, tapi tetap juga adalah mereka orang-orang Yahudi meskipun mereka tinggal di bangsa lain. Jadi Petrus menyebut mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ya, jadi semuanya ditujukan firman di Kisah Para Rasul 1 pasal 2 ini, masa terjadinya hari Pentakosta itu ya, pencurahan Roh Kudus itu adalah khusus kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di Yerusalem. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu di ayatnya yang ke 22 ya. Ayat 22 dikatakan, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini." Ya, lagi-lagi kepada orang-orang Israel, tidak dikatakan hai bangsa-bangsa lain. Gitu ya. Tapi hai orang-orang Israel, hai kamu orang-orang Israel. Jadi seruan ini bukan disampaikan kepada semua orang, tetapi disampaikan khusus kepada orang-orang Israel. Sekali lagi kita ingat, kita ini bukanlah orang-orang Israel. Kita adalah orang-orang bukan Yahudi, yang disebut orang-orang yang tak bersunat secara lahiriah. Ya, orang-orang Israel adalah orang-orang bersunat secara lahiriah. "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, oleh tangan orang-orang yang durhaka, begitu lebih tepatnya ya. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi di sini kita lihat ya, Petrus mempersalahkan ya, Petrus mempersalahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini karena mereka telah menyalibkan Yesus, menyalibkan Mesias. Memang betul sesuai dengan maksud rencana Allah untuk mereka ya, sebenarnya mereka harus menyambut Mesias, bukan membunuh, bukan menolak ya, bukan menganiaya Yesus Kristus ya. Tapi Allah ya sesuai dengan rencananya telah mengirimkan Mesias menjadi raja bagi mereka, bagi orang Israel sesuai dengan janji Allah ya, yang disampaikan oleh para nabi perjanjian lama. Mereka seharusnya
menyambutnya, menerimanya, tapi sebaliknya malah mereka menolak dan bahkan menyalibkannya. Jadi salib adalah kematian Kristus, adalah batu sandungan bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Yahudi. Sedangkan bagi kita, bangsa lain, melalui Injil kasih karunia, salib adalah keselamatan yang besar. Amin. Salib adalah berkat yang besar bagi kita. Sedangkan bagi bangsa Israel, salib adalah batu sandungan. Itulah sebabnya Paulus, Bapak Ibu Saudara, di Roma pasal 9 tadi mengatakan, aku bersaksi bahwa hati nuraniku bersaksi bahwa aku sangat prihatin sekali, ya, sangat berduka tentang sikap-sikap daripada bangsa Israel, bangsanya sendiri, orang Yahudi. Karena apa? Mereka menolak kesempatan yang mana Allah membuka kepada mereka, ya, kesempatan yang sangat luar biasa untuk menerima seluruh berkat dan janji Allah, tapi mereka menyia-nyiakan. Ya, mereka menyia-nyiakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya, syukur kepada Allah oleh karena penolakan daripada bangsa Israel, Allah sendiri menjadikan itu menjadi kesempatan yang terbuka bagi kita bangsa-bangsa lain untuk menerima keselamatan yang besar itu. Amin. Menerima keselamatan kasih karunia secara cuma-cuma menjadi terbuka lebar, ya, kepada semua orang saat ini. Tidak harus mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, tidak. Tapi kita langsung bisa menerimanya sendiri dimanapun kita berada, sehingga kita harus memberitakan Injil kasih karunia ini kepada semua orang lebih gencar lagi. Amin. Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran tanpa perbedaan. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel itu tidak selalu diterima oleh mereka dengan cuma-cuma. Mereka harus bertobat. Mereka harus dibaptis supaya mereka menerima pengampunan dosa dan untuk menerima Roh Kudus. Sedangkan kita saat ini hanya dengan percaya, hanya dengan iman saja. Bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan kita. Tetapi saat ini setiap orang yang percaya dengan mudah menerima, dengan sangat mudah menerima hidup yang kekal. Apabila dia percaya Yesus mati sudah mengampuni, ya, segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Ini adalah berita Injil kasih karunia, Injil keselamatan yang dipercayakan oleh Tuhan saat ini kepada kita untuk kita sampaikan kepada semua orang. Sebab apa? Sebab kesempatan bagi bangsa-bangsa lain juga itu suatu saat akan berakhir juga. Ya, sehingga kesempatan ini mari Bapak Ibu Saudara sampaikan, jelaskan, beritakan, bentangkan dengan penuh keberanian kepada semua orang. Yesus Kristus telah mati, menebus, mengampuni, dengan lunas dibayar semua dosa umat manusia. Siapa yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, inilah berita damai sejahtera Tuhan, inilah berita kasih karunia Tuhan, inilah berita sukacita yang besar yang harus kita sampaikan kepada semua orang di mana saja dan kapan saja, supaya kehendak Allah untuk memberkati semua orang menjadi nyata melalui berita keselamatan yang kita sampaikan. Tentunya upah mahkota yang besar bagi yang mulia, bagi setiap orang yang setia memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, kasih karunia Allah yang sangat terberkati saat ini akan menjadi bagian daripada orang-orang yang setia melakukan kehendak Bapa di sorga, yaitu memberitakan Injilnya. Bapak Ibu Saudara, itulah berkat Tuhan pada pagi hari ini yang dapat kita nikmati bersama, ya, yang dapat kita renungkan dan kita bagikan semuanya, yaitu seperti Rasul Paulus begitu sangat rindu sekali. Dia mau berkorban mati-matian agar orang lain diselamatkan, ya. Maka kita juga terpanggil juga untuk menjadi orang-orang yang mengikuti teladan daripada Rasul Paulus,
kita harus dengan serius, dengan sungguh-sungguh mengasihi semua orang dengan memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada mereka dengan setulus-tulusnya dan sesungguh-sungguhnya. Karena kita tahu Tuhan Yesus, Roh Kudus, ya, Allah Tritunggal selalu menyertai pekerjaan kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita berdoa. Kita akan mengakhiri perenungan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa di pagi hari yang indah ini. Firman Tuhan telah diperdengarkan. Firman kasih karuniamu telah digemakan. Kami telah beritakan dengan penuh sukacita ya Bapa. Kami percaya banyak orang yang terberkati ya Tuhan. Terpanggil untuk mendengar dan mempercayai berita sukacita, kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan. Dan kami tidak mau menyia-nyiakannya, karena suatu saat juga akan berakhir waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sesudah itu kami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, akan diangkat ke surga di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa atas kebenaran-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Dan diberkatilah semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih juga yang menyaksikan di live streaming semuanya. Ya, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa kita di hari berikutnya lagi. Salam, salam kudus buat kita semua. Amin. Silakan Pak Pendeta Pardosi.